harkat dan martabatnya itu, kehormatannya itu berarti kan terluka. Bagaimana hukum itu bisa ditegakkan? Salah satu tujuan hukum itu adalah keadilan. Dan harus viral dulu baru ditangkap. Komnas PA versi Aris Merdeka Sirait dianggap ilegal karena tidak ada status dasarnya. Siapa sih pembuat poster ini? Jangan mainnya di poster-poster aja. Pak Aris tuh selama ini ngebela korban, muncul kok, ngomong kok. Ini mau ngebelain pelaku, muncul dong. Hai sahabat anak Indonesia, kita di Berani Berita dan Opini. Jangan lupa untuk dukung di Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk tahu informasi terbaru tentang video-video yang terus diupdate di Aris Merdeka Official, terutama pendampingan-pendampingan yang memang terus dilakukan. Nah, di sebelah Nia sudah ada Pak Uut. Hai Pak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Nah, Pak Uut ini adalah dosen hukum ya Pak ya? Dosen hukum, jadi kesibukannya sekarang mengajar. Iya, mengajar mahasiswa. Mengajar mahasiswa. Dan juga sebagai Dewan Komisionernya Komnas Anak. Komnas Anak, betul. Sudah berapa periode Pak? Kalau di Komnas Anak baru 1 periode. Oh, berarti pengen 1 periode lagi nggak? Kalau itu dipercaya oleh Pak Ketum. Tapi kalau udah 2 periode, mau tambah lagi nggak? Tergantung kepercayaan. Kepercayaan dari asal Pak Ketum. Jangan menumpuhkan atau menumbangkan ke tapi harus menguatkan dong. Harus menguatkan kelembagaan. Kalau nggak kepilih jangan dihancurkan ya Pak. Kalau tidak terpilih itu sebetulnya kan dipilih itu amanah ya. Kalau tidak terpilih masih ada ruang lain yang itu kita support sebagai mitra, misalkan dengan Komnas Anak kan. Bisa seperti itu Mbak Nia. Tapi jangan akhirnya ini ya bikin gerakan di belakang terus kemudian bikin Dewan Komisioner yang baru, lembaga perlindungan anak yang baru gitu. Wah, itu jauh sih. Jauh dari pikirannya. Tapi ini menarik sebetulnya. Artinya gini Mbak Nia, sepanjang memang tadi visi misinya sejalan untuk perlindungan anak kan, perguruan tinggi juga punya peran kan tentang bagaimana melindungi Tridharma. Saya kira ini bagian sangat strategis ketika itu bermitra dengan Komnas Anak kan ke depan. Iya, setuju. Artinya dapurnya perlindungan anak itu ada di kampus begitu ya, Pak Uut? Itu diantara salah satu kita dorong juga, kan sudah jelas pasal 72 ya Undang-Undang Anak. Peran kampus pun perguruan tinggi itu sangat strategis ya. Terlebih tadi implementasi dari Tridharma kan. Pendidikan, bagaimana misalkan undang-undang atau kekerasan terhadap anak itu sebagai bagian daripada mata kuliah misalkan di Fakultas Hukum ya kan, termasuk juga isu-isu anak. Saya kira perlu juga itu diangkat, dikaji di lembaga perguruan tinggi ya. Kalau sekarang sendiri di kampus misalnya di Fakultas Hukum itu sudah ada Pak, berarti mata kuliah tersendiri tentang Undang-Undang Perlindungan Anak itu? Iya, di Fakultas Hukum tempat saya mengajar ya di Untirta itu ada mata kuliah hukum sistem peradilan pidana anak. Tapi hanya itu, mungkin misalkan bisa dikembangkan undang-undang perlindungan anaknya, ya kan, termasuk juga undang-undang lain yang itu ada irisannya dengan perlindungan anak ya, TPPO, banyak sekira kan, apalagi sekarang undang-undang terbaru ya, 12 tahun 2022 tentang TPKS kan, di dalamnya juga itu mengatur tentang kekerasan terhadap anak misalkan, atau bahwa pemaksaan perkawinan usia anak dalam TPPS itu ternyata masuk ke dalam tindak pidana. Ini menarik kan gitu. Dan kasus pernikahan usia anak juga sekarang lagi banyak loh Pak. Kebetulan juga kan di Indonesia tuh lagi meningkat gitu. Nah, tanggapannya Pak Uut gimana? Ya, saya kira sekarang sebetulnya kalau bicara tentang regulasi ya, undang-undang sudah clear. Contoh misalkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 ya tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ya tentang perkawinan, tentang perkawinan. Dulu kan 1974 itu usia 16 tahun itu untuk perempuan kan itu sah. Sudah boleh dinikahkan dari undang-undang itu kan. Dengan lahirnya Undang-Undang 16 tahun 2019 maka minimal usia perkawinan itu kan 19 tahun. Jadi kalau masih ada pihak-pihak yang itu menikahkan ya, mengawinkan masih usia anak, maka itu sudah melanggar tidak hanya undang-undang perlindungan anak, tapi juga undang-undang perkawinan. Tapi di beberapa daerah itu Pak masih terbentur sama budaya. Nah itu gimana? Ini menarik, Mbak Nia. Ya, jadi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 maksud saya tentang TPKS,
itu setidaknya ada apa namanya yang masuk ke dalam unsur pidana perkawinan usia anak itu satu ketika itu memaksakan perkawinan usia anak. Nah, yang kedua itu pemaksaan terhadap perkawinan karena apa namanya budaya. Itu sudah jelas. Nah, yang ketiga adalah memaksakan perkawinan apa namanya korban itu dinikahkan dengan apa namanya bahasa di situ pemerkosa. Nah, tiga ini itu yang dilarang dan itu bahkan masuk ke dalam tindak pidana. Jadi kalau misalkan tadi kata Bania, bagaimana dengan budaya yang terjadi di masyarakat tentang perkawinan usia anak, itu dengan undang-undang TPKS itu bisa kena unsur pidana. Oke. Tapi kebanyakan orang tua kan nggak paham sama akan hal ini. Artinya berarti menjadi PR kita semua berarti. Betul. Ya Pak ya, menjadi PR. Iya, sangat setuju. Termasuk juga pemerintah, kementerian terkait, dinas terkait untuk bagaimana gencar sosialisasi undang-undang tersebut agar masyarakat itu paham kan gitu. Mana yang itu dilarang oleh negara, oleh undang-undang, mana itu dibolehkan, kan seperti itu, Bania. Artinya peran serta masyarakat tentang dunia perlindungan anak ini salah satunya ini. Sangat gitu. dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sosialisasi ke tempat-tempat daerah-daerah tertentu yang memang sangat kuat tentang undang-undang pernikahan usia anak ini begitu ya Pak. Nah, kira-kira peran serta apa lagi sih yang harus dilakukan masyarakat tentang perlindungan anak? Ya, saya kira peran serta masyarakat itu adalah kembali lagi kepada bahwa keluarga itu sebagai garda terdepan kan. Artinya bagaimana pola asuh orang tua misalkan pasal 26 kan sudah jelas dalam undang-undang anak bagaimana tanggung jawab orang tua termasuk mencegah perkawinan usia anak misalkan. Saya melihat fenomena misalkan di masyarakat, kenapa sih orang tua itu menyuruh misalkan anaknya untuk dinikahkan atau bahkan memaksakan anaknya untuk dinikahkan? Di antaranya misalkan karena khawatir terjadi sesuatu ya karena apa namanya mungkin pergaulannya terlalu bebas ya entah dengan pacarnya atau dengan laki-laki sehingga ada kekhawatiran orang tua itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akhirnya dinikahkan. Tapi kalau kembali lagi misalkan tanggung jawab siapa? Seharusnya kan tadi kembali tanggung jawab orang tua. Apakah selama pola asuhnya bisa memberikan kelonggaran? Orang tua memberikan izin misalkan kepada anaknya untuk bergaul dengan lawan jenis, termasuk misalkan tidak ada waktu kembali pulang itu jam berapa ke rumah. Nah akhirnya kan ketika sudah sudah terlalu longgar dan terlalu bebas di situ timbul kekhawatiran. Tapi orang tua tidak introspeksi diri. Sebetulnya ini kesalahan siapa sih ketika anak saya kok sebebas ini dengan laki-laki lain. Misalnya contoh seperti itulah. Artinya banyak banget berarti yang harus dipersiapkan dan menjadi orang tua juga sebenarnya harus dipersiapkan Pak ya. Ketika sebelum menikah mereka juga mendapat pendidikan yang baik, pendidikan pranikah. Setelah menikah juga harusnya memberikan pendidikan pendidikan seksual sejak dini kepada anak. Betul, jadi anak itu paham ketika dia sudah dewasa, makanya tidak terjadi pernikahan usia anak ini tadi. Gitu. Karena kan pernikahan usia anak mungkin juga nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang paham ya tadi karena hanya pergaulan tuh takut anaknya pulang malam dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau diajarkan dari kecil, mereka akan paham itu ya Pak ya. Betul. PR-nya banyak banget. PR-nya banyak banget berarti. PR-nya kalau urusan anak memang banyak. Artinya berarti memang semua pihak, nggak hanya pemerintah ya Pak, semua lapisan masyarakat juga harus tahu. Nah, kalau misalnya ada kasus kasusnya anak, pelakunya anak, apakah harus diselesaikan dengan vonis di pengadilan? Kalau menurut Pak Ud sebagai dosen. Menarik juga nih Mbak Nia. Karena memang secara kasuistik ya, kasus kekerasan terhadap anak hari ini, itu kan anak tidak hanya menjadi korban tindak kekerasan, tapi juga anak ada yang itu menjadi pelaku tindak kekerasan, baik fisik misalkan, bahkan kekerasan seksual. Sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebetulnya itu mengatur tentang hukum beracaranya. Hukum beracara bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya anak dalam dia yang melanggar daripada tindak pidana misalkan, ya dalam Undang-Undang SPPA itu. Sehingga di situ memang kompleks sih. Kalau dijelaskan bisa menjadi satu semester. Satu semester jadi kuliahnya ya Pak ya. Jadi intinya saja bahwa satu kan ketika kita mengadvokasi kasus anak itu, pertama usia kan, usia korban itu berapa tahun, usia yang diduga pelaku itu berapa tahun. Karena ini sangat menentukan undang-undang mana, pasal mana yang itu akan diterapkan. Contoh misalkan tadi ketika yang diduga pelakunya itu adalah usianya di bawah 18 tahun, maka kan masih usia anak. Sehingga beracaranya itu
dasar hukumnya adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu satu. Yang kedua, yang menarik ini bicara tentang tindak pidananya apa. Kalau misalkan tindak pidananya itu adalah kekerasan fisik ya, atau ancaman pidananya itu di bawah 7 tahun dan yang diduga pelakunya itu adalah masih usia anak, maka itu ada istilah diversi. Itu pasal 6, 7 sampai 15 kalau tidak salah itu. Diversi itu berarti bagaimana proses hukum itu, proses hukumnya itu di luar ranah peradilan. Artinya contoh misalkan kalau ancamannya di bawah 7 tahun, itu biasanya kasusnya kekerasan fisik. Anak misalkan memukul, korbannya adalah anak. Nah, karena ancamannya itu 3 tahun 6 bulan atau ancaman berat sekalipun itu 5 tahun, bagi anak kan setengahnya. Nah, dan itu kan di bawah 7 tahun, maka diversi itu wajib dilakukan. Walaupun misalkan orang tua korban itu melaporkan kasusnya ke kepolisian, maka polisi itu penyidik wajib untuk menyelenggarakan diversi. Jadi diversi itu mengundang pihak-pihak terkait, misalkan tadi orang tua korban, orang tua tersangka misalkan ya, yang tadi usianya anak ya, termasuk juga di dalamnya terlibat LPA atau dinas, bagaimana bermusyawarah dengan restoratif justice tadi ya, keadilan restorasi, mana yang kepentingan terbaik untuk anak. Tidak hanya itu korban, tapi juga kepentingan terbaik untuk tadi yang diduga pelakunya adalah anak. Jadi bermusyawarah di situ, mencari kesepakatan. Intinya bahwa jangan sampai sebetulnya anak itu ada stigmatisasi, misalkan dia di penjara, dia terpidana, kan untuk menghindari itu. Itu kalau tindak pidananya tadi di bawah 7 tahun atau perbuatan itu tidak dilakukan berulang-ulang ya. Tapi juga ada yang itu harus akhirnya menerima vonis pengadilan sekalipun usianya anak yang juga pelaku itu. Pak, tapi ada perbedaan nggak sih antara usia misalnya di bawah 10 tahun atau di atas 10 tahun kalau untuk undang-undang SPPA ini? Ada perbedaan nggak? Ada. Misalnya harus di penjara atau dirumahkan atau harus dibawa ke panti dari pemerintah gitu misalnya. Menarik. Jadi saya pernah menangani kasus yang itu yang diduga pelakunya masih usia SD. SD kelas 5, berarti kan itu di bawah 12 tahun kan. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu pasal 21, ketika yang diduga pelaku ya anak itu ya, atau bahasa undang-undang itu anak atau anak yang berkonflik dengan hukum, usia yang di bawah 12 tahun, maka itu tidak boleh dijatuhkan pidana. Sekalipun tindak pidana itu adalah kejahatan seksual yang ancamannya di atas 7 tahun. Hanya ada 2 pilihan. Satu, dikembalikan kepada orang tua. Yang kedua, atau misalkan tadi dibina oleh dinas terkait, mungkin nanti kerjasama entah itu dengan yayasan atau panti yang itu bekerjasama dengan dinas terkait. Itu bisa. Jadi bahkan tidak boleh dijatuhkan pidana. Oke, berarti memang wajib diversi. Nah, itu kalau tadi. Tapi kalau misalnya di proses peradilan terus dinyatakan vonis bersalah, dimasukkannya ke dinas. Kalau misalkan di vonis pengadilan bersalah dan itu jatuhkan pidana, ya, itu ada namanya kan LPKA. Oh, dimasukin ke lapas anak. Ya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak ya. Itu kalau sudah divonis oleh hakim misalkan dia bersalah ya, dipidana, ada memang tempatnya ada gitu. Tempatnya memang ada. Dan banyak nggak sih Pak anak-anak yang memang berhadapan dengan hukum sekarang ini? Terutama di wilayah Banten ya, wilayahnya Pak Uut. Iya. Sebetulnya ya ada memang kasus ini. Tapi saya ingin mencermati begini, Ban ya. Di Banten ada, mungkin juga di daerah lain ada. Ada hal yang menurut saya juga negara harus hadir dalam implementasi SPPA ini. Iya. Jadi sekarang ini berarti belum ini ya? Belum optimal. Contoh misalkan gini. Ketika anak yang berkonflik, berarti anak yang diduga melakukan tindak pidana, ya. Selama proses hukum, sebelum vonis pengadilan, kalau vonis pengadilan kan pasti LPKA kan. Yeah. Nah, selama proses dari mulai penyidikan, ya, sampai misalkan nanti penuntutan, si anak ini seharusnya dia bukan di tahanan orang dewasa. Seharusnya bukan misalkan di rutan, tapi adanya di LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara. Nah, ranahnya siapa ini? Itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi seharusnya di setiap daerah itu ada LPAS bagi anak yang berkonflik tadi, sehingga disitulah dia mendapatkan hak-haknya, ya, pelindungan dan seterusnya, sekalipun dia statusnya misalkan tersangka atau terdakwa. Tapi faktanya
ini masih banyak daerah yang itu belum punya LPAS. Itu satu. Yang kedua misalkan, bicara tentang pusat rehabilitasi untuk anak sebagai korban. Ini juga rumah aman misalkan, apakah rumah aman yang ada di daerah itu memenuhi standar misalkan bagi penanganan terhadap korban. Ya, jangan sampai rumah aman justru tidak aman bagi korban. SOP-nya bahkan ada kasus kan justru malah pelakunya itu adalah petugas di rumah aman itu sendiri kan sempat terjadi. Saya kira ini perlu ada SOP yang yang itu ramah terhadap anak sebagai korban, karena masih banyak juga kasus-kasus anak disetubuhin misalkan korban kejahatan seksual dan biasanya pelakunya adalah orang terdekat, tapi mereka kebingungan harus kemana untuk mencari rumah tempat yang aman, mau tidak mau suka tidak suka akhirnya dia tinggal di rumahnya sekalipun itu harus satu rumah dengan pelaku. Iya, bahkan itu tadi, bahkan satu rumah dengan pelaku, bahkan tetangganya tadi pelakunya. Jadi kan membuat trauma berat lagi. Merasa nggak aman. Merasa artinya memang aman. Berarti identitas korban, terutama korban kekerasan itu memang harus ditutupi begitu ya Pak ya. Dan memang kalau bisa sebisa mungkin jangan bertemu lagi atau berinteraksi dengan pelaku. Iya, jauhkan dari betul. Berkaitan sama itu nih Pak, ini saya akan ngaitin sama kasus yang lagi rame, lagi viral, yaitu kasus yang memang lagi dikawal sama Bang Aris. Oh baik. Kasus SPI. Oh SPI. Semua orang mungkin udah tahu. Nah, berkaitan sama itu tadi kan korban itu sebenarnya secara identitas, terus tempat tinggal dan semuanya supaya mereka merasa aman dan nyaman, buat mereka speak up aja tuh agak susah ya Pak ya. Agak gimana ya, korban itu kan mau mereka speak up itu kan berarti mereka harus membuka aibnya. Sampai akhirnya mereka speak up berarti kan mereka secara identitas, tempat tinggal dan semuanya supaya merasa aman dan nyaman harus dilindungi. Apalagi sekarang mereka korban ini sudah di bawah perlindungan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ada salah satu YouTube dari Denny Darko yang melakukan investigasi ke tempat korban begitu, tempat tinggal korban. Nah, menurut tanggapannya Pak Ud gimana? Iya, saya kira kembali kepada aturan hukum ya. Tadi bagaimana korban itu mendapatkan perlindungan dari rasa aman kan itu ya. Saya katakan gini, jangankan itu korban, anak yang sebagai pelaku pun di dalam pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu tidak boleh identitas itu tidak boleh dipublish itu. Misalkan contoh gini, rumahnya di mana itu nggak boleh dipublish, sekolahnya di mana misalkan itu nggak boleh. Bahkan yang mengarah kepada identitas anak yang berhadapan dengan hukum itu tidak boleh dipublish. Bahkan contoh misalkan gini, anaknya diburamkan, tapi orang tuanya enggak. Jadi kan itu juga sebenarnya melanggar juga sama aja. Atau misalkan rumahnya tidak diekspos, tapi sekolahnya di mana diekspos. Ketahuan juga. Nah, jadi apalagi korban maksud saya itu. Apalagi korban, pelaku saja itu dilindungi. Tadi identitas daripada tadi yang mengarah kepada pelaku itu satu. Yang kedua, menurut saya ketika YouTube-nya tadi Denny Darko menginvestigasi. Pertanyaan saya, apa kapasitas Denny Darko seorang YouTuber misalkan ketika menginvestigasi? Katanya untuk memperlihatkan kebenaran kepada netizen. Ya, saya kira ini apakah memang itu diperbolehkan? Ya karena menurut saya investigasi berarti kan pihak-pihak terkait yang itu harusnya diberi. Pihak kepolisian. Ya, gitu. Pihak kepolisian, ya kan, gitu ya. Aparatur penegak hukum, ya kan, baik itu kepolisian, jaksa atau misalkan peradilan kan begitu kan untuk pembuktian misalkan gitu. Atau lembaga yang memang itu diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan investigasi. Jadi menurut saya ketika ada YouTuber misalkan itu melakukan investigasi, menurut saya berarti kan itu terlalu jauh. Ya percayakan saja kepada pihak-pihak yang memang itu punya wewenang untuk melakukan investigasi. Tadi kalau seandainya sampai akhirnya identitas terbuka ke publis, itu sudah melanggar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Gitu. Jadi menurut saya perlu berhati-hati, kehati-hatian menurut saya ketika menangani perkara anak. Gitu loh. Ini sensitif, ya kan? Ini sangat sensitif. Jadi gitu mungkin Mbak Nia, saya kira. Oke, artinya harus berhati-hati, jangan
orang anaknya aja korbannya lagi dilindungin begitu ya Nah, Pak ya. kalau sama LPSK, wah itu kan lembaga negara, ya Iya. harus percaya dengan LPSK Terus dong. tiba-tiba dibuka gitu aja. Nah, sudah dirahasiakan identitasnya, tiba-tiba ada pihak lain yang membuka identitas. Saya kira ini kan pelanggaran. Kayak bukan ranahnya begitu Bukan kali ya ranahnya Pak. menurut saya. Oke. Nah, kalau di sini tuh juga lagi rame nih. Sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke poster yang lagi Poster. rame. Gini, jadi ada beberapa pernyataan menurut Pak Uut. Jadi ada beberapa pernyataan yang kan kalau bukti yang diberikan korban itu nggak kuat gitu kan. Terus sebenarnya korban itu ngapa sih ngelaporin kayak gitu-gitu. Terus kemudian gimana perasaanmu kalau seandainya bapak kamu yang dituduh jadi tersangka kejahatan seksual atau kakek kamu yang dituduhkan. Nah, itu beberapa kali disampaikan oleh pihak pengacara maupun oleh apa namanya ya beberapa YouTuber lah gitu ada yang bicara. Nah, itu menurut Pak Ut gimana sih? Kan sedangkan kalau membuat dia menjadi tersangka itu kan pasti penegak hukum juga nggak sembarangan Betul. gitu Pak. Itu gimana? Kan mereka selalu mengatakan coba deh dibalikin. Gimana kalau yang bapaknya dituduh sebagai pelaku atau suaminya? Nah, itu gimana tanggapan Pak Ut? Iya, saya kira ini sangat prihatin ketika misalkan yang memberikan statement seperti itu yang tahu hukum, iya kan, yang tahu aturan. Iya. Artinya gini, ketika korban itu melaporkan, menurut saya perlu diapresiasi, ya keberaniannya. Karena kalau kasus anak itu kan maksudnya kan deliknya itu adalah delik murni, delik biasa. Artinya tidak hanya korban yang melaporkan, siapapun itu berhak untuk melaporkan, termasuk masyarakat, termasuk lembaga. Tapi ketika ada anak yang berani melaporkan, itu harusnya diapresiasi, didukung. Iya kan? Tadi untuk apa? Tentu dia ingin mendapatkan perlindungan dan support kan, gitu loh. Bukan akhirnya itu apa ya namanya dicibirkan misalkan atau ada intimidasi terhadap korban. Berarti kan jauh daripada bagaimana melindungi anak sebagai aset bangsa generasi ke depan kan seperti itu. Itu satu. Yang kedua terkait dengan misalkan coba kalau seandainya bapak kamu sebagai tersangka. Saya kira kalau ketika siapapun itu bahkan orang tuanya sendiri menjadi tersangka, itu ancaman pidananya kan lebih berat sebetulnya. Ya ditambah 1/3. Dan menurut saya, apakah misalkan ada juga orang berasumsi atau misalkan saya menyatakan, bagaimana kalau seandainya anakmu jadi korban? Bagi siapapun yang bilang, coba kalau bapak menjadi tersangka. Ya, ini kan dari pihak sana. Ya, misalkan begitu. menyatakan. Ya kan, menurut saya pernyataan seperti itu mungkin itu melukai perasaan korban menurut saya. Yang seharusnya korban mendapatkan support, mendapatkan dukungan, tetapi diasumsikan bagaimana kalau bapakmu jadi tersangka. Saya kira nurani masih adakah nurani dalam dirinya untuk menyelamatkan, untuk empati terhadap korban, ini patut dipertanyakan menurut saya. Oke, kita lanjut. Nah, Pak Ut, gini, jadi ada beberapa pernyataan yang kalau korban kekerasan seksual ini dia setelah bertahun-tahun, kan kejadian ini udah lama ya Pak ya, udah bertahun-tahun waktu dia masih usia anak, sekarang usianya sudah dewasa. Kenapa baru dilaporin sekarang setelah bertahun-tahun, terus kamu juga sampai lulus di sana, sampai kerja di sana, kenapa baru dilaporin kemana aja? Nah, apa tanggapan Pak Ut tentang kayak gini? Apakah karena korban yang baru berani speak up atau gimana? Gitu, karena ini kan yang selalu diulang-ulang oleh pihak dari pelaku gitu. Setelah sekian lama, sekian tahun, bahkan kamu sempat merekomendasikan orang lain untuk sekolah di sana juga. Kalaupun kamu sudah jadi korban. Nah, itu menurut tanggapan Pak Ut? Iya, terkait dengan kenapa korban tidak melaporkan langsung ketika itu misalkan. Kita kembali lagi dari perspektif korban itu adalah anak, kan begitu ya. Ini kan tentu tidak bisa disamakan dengan korbannya orang dewasa, ya kan. Nah, sehingga secara psikologis misalkan ketika anak itu menjadi korban yang tadi tidak diinginkan itu terjadi, pasti kan trauma, ya. Terus apalagi kalau seandainya ada intimidasi, ada ancaman, ya tentu itu semakin menguatkan dia untuk tidak melaporkan dalam perspektif anak sebagai korban maksud saya. Akhirnya kenapa dia bertahun-tahun? Dia bertahun-tahun. Berarti selama bertahun itu sebetulnya dia mencari orang yang atau waktu yang tepat kapan saya harus melaporkan gitu. Iya kan? Dan
mungkin karena itu kan di dalam apa namanya asrama ya, di lingkungan sekolah dan sulit kan di luar sekolah pun maksud saya anak itu sulit untuk dia langsung melaporkan apa yang dialami, apalagi di dalam lingkaran sekolah Asrama. yang di dalamnya itu yang diduga pelakunya itu adalah orang kuat di dalam sekolah itu. Ya, dan apakah di dalam lingkungan sekolah itu misalkan peduli terhadap korban? Kalau tidak peduli, ya itulah yang menjadikan mungkin waktu ini terlalu lama sehingga korban itu mencari tadi waktu yang tepat untuk melaporkan. Sampai dia berani. Sampai dia Itulah berani. Kenapa kasus kekerasan seksual Ya. itu seperti gunung es. Nah itu. Begitu ya Pak Apalagi ya. di luar saja maksud saya, di luar daripada lingkaran yang diduga pelaku, itu anak tidak mudah untuk melaporkan kasusnya, tidak mudah dia cerita ke orang tuanya misalkan. Apalagi di dalam dan itu diduga terjadi di dalam ya, dan diduga itu adalah pelakunya orang kuat yang di dalam sekolah itu. Oke, makanya akhirnya membutuhkan waktu selama Ya, bertahun-tahun apalagi sampai tadi dia kalau dia berani. diancam, Iya. ya kan? Nah itu kan saya kira kenapa lama ya? Lihat perspektif anak dan lihat di mana dia mendapatkan perlakuan itu dan siapa yang melakukan tindak pidana itu terhadap korban tadi. Gitu. Oke, nah terus juga Pak Ud dari kasus ini tuh seperti diceritakan atau seperti dikonstruksi kalau loh korban udah lama, udah bertahun-tahun baru berani cerita sekarang, bahkan dia sempat sempat keluar masuk hotel, sudah pacaran juga, ada buktinya kalau dia di hotel sama pacarnya dan lain-lain. Itu menurut tanggapan Pak Ud gimana tentang kasus ini? Oke, baik, menarik. Kita kembali kepada pasal 81 ayat 2 ya Undang-Undang Perlindungan Anak ya 35 tahun 2014. Kenapa ketika korban itu adalah anak, sekalipun kata orang misalkan oh itu kan pacaran, oh itu kan suka sama suka kata orang. Dalam Bukan Pak, maksud saya dia sudah pacaran sama ya orang itu lain. tadi misalkan pacaran dengan orang lain. Lantas terus pelakunya kan kepala sekolah ini kepala sekolah, tadi. oke. Setelah jadi dia dikonstruksikan kalau kalau dia korban, kalau dia trauma dia pacaran. Dia keluar masuk hotel sama pacarnya dia yang sekarang katanya gitu. Terus ada bukti celana dalam apa semua, dia tidur di hotel dan lain-lain sama pacarnya kemana-mana. Nah itu menurut Pak Ud gimana? Iya, dikonstruksikan kan seperti itu kan. Nah lantas yang diadukan oleh si korban siapa? Si kepala sekolah tadi. Ya artinya berarti kan ada perbuatan yang itu menurut korban adalah harkat dan martabatnya itu, kehormatannya itu berarti kan terluka, kan begitu. Bagi perasaan korban, siapa yang itu melukai harkat dan martabatnya, ya itu mungkin ya itulah yang dilaporkan. Perkara misalkan dia melakukan itu dengan siapa, ya kan, dan akhirnya dia tidak melaporkan kepada pihak terkait kalau misalkan dia itu mendapatkan perbuatan yang tidak diinginkan. Ya kan, saya kira kan itu dari perspektif dia sebagai korban, mana yang menurut dia itu harkat dan martabatnya itu direndahkan misalkan atau dilukai, ya itu kan korban yang bisa menyimpulkan itu menurut saya. Artinya mau dia pacaran mau dia enggak, artinya kejadian dia sama kepala sekolah sama si J ini ya terjadi gitu Ya, intinya itu maksudnya gitu ya Pak ya. Ya. Dan itu bisa dibuktikan misalnya nanti dengan saksi dan lain-lain gitu kan, dengan hasil visum. Iya. Oke. Kalau dari hasil visum sendiri itu Pak, sepengetahuannya Pak Uut, itu bisa dibuktikan nggak sih Pak? Kayak misalnya luka lama, luka baru dan lain-lain kan gitu. Karena kan dari pengacaranya gitu atau dari pihak sana mengatakan, lo dia kan udah pacaran, pasti dia juga sudah dituduhkannya seperti itu. Pasti nggak mungkin lah J yang ngelakuin, tapi kan mungkin dokter bisa melihat oh ini luka lama, ini luka baru dan lain-lain. Iya, visum itu kan visum et repertum itu salah satu alat bukti kan, tapi tidak menunjukkan siapa pelakunya kan, kan begitu. Nah terkait misalkan hasil dari visum itu menurut dokter ada misalkan luka lama dan luka baru, itu kan dari hasil daripada rekam kedokteran kan gitu kan, yang mungkin itu bisa disampaikan secara etik kedokteran kan seperti itu ya. Tapi intinya visum itu ketika hasilnya itu memang ada luka robek, berarti kan ada terjadi sesuatu yang itu bisa menyebabkan alat kelaminnya ada luka robek. Tapi kan tidak bisa menunjukkan siapa pelakunya kan seperti itu.
Nah gitu kan, mungkin Tapi itu. berarti bisa menunjukkan itu luka lama atau luka baru berdasarkan dari kesaksian dari korban itu tadi ya Pak ya? Ya itu diperkuat saya kira dengan kesaksian korban kan begitu. Berarti meskipun dia mau pacaran mau enggak, sekalipun kalau korban sudah mengatakan terjadi 2008, 2009 misalnya ya Pak, 2010, 2011, artinya ketika dokter menemukan oh iya ada luka robek lama, berarti itu bisa membuktikan tadi ya Pak? Ya tadi sekalipun dia bilang bahwa misalkan dari kedokteran bilang ada luka robek lama, termasuk juga dibenarkan oleh korban bahwa ketika itu dia diperlakukan ya terjadi persetubuhan, berarti kan suatu peristiwa hukumnya terjadi maksud saya gitu. Sekalipun itu luka lama, berarti terjadi gitu kan. Peristiwa hukum itu terjadi gitu. Tinggal kan. dicari tambahan bukti-bukti yang lainnya betul, tadi. Ya saksi dan seterusnya kan begitu menurut saya kan. Oke, seru banget nih emang sebenarnya kasus ini. Tapi sebenarnya agak lebih gimana ya, lebih fighting mungkin Bang Aris ketika mendampingi kasus ini karena sepertinya berliku sekali kan prosesnya. 1 tahun lebih ya Pak, 1 tahun lebih atau itu. Gimana tanggapan Pak Ud? Selama Pak Ud menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, ancaman hukuman kan sudah pasti maksimal 15 tahun begitu ya Pak ya, dan minimal 5 tahun. Nah, ada nggak sih yang memang pelakunya itu nggak ditahan begitu Pak, kan seperti kasus ini? Iya, selama saya ya mendampingi perkara kasus anak ya, apalagi tadi pelakunya adalah orang dewasa, saya belum pernah menemukan yang diduga pelaku itu tidak ditahan ketika statusnya tersangka misalkan tidak. Itu semua itu ditahan ketika proses ketika penyidikan dia ditetapkan sebagai tersangka kan. Nah gitu. Jadi ketika kasus SPE saya mencermati ya kan di media ya, termasuk juga ya karena saya sebagai bareng dengan Pak Ketum kan kita juga sharing kan itu kan. Sepertinya gitu. Baru kasus ini SPE ini yang itu tersangka sampai statusnya jadi terdakwa itu tidak ditahan. Sekalipun misalkan ya dalam aturan bahwa selama ada yang menjamin, selama misalkan itu si tersangka atau terdakwa ini tidak menghilangkan barang bukti misalkan kooperatif, tapi dari perspektif keadilan masyarakat, saya kira aparatur penegak hukum itu harus peka terhadap itu. Ini kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Kalau penanganannya biasa-biasa saja, maka ini bukan extraordinary crime. Jadi aparatur penegak hukum ya itu harus kerjanya luar biasa karena kasusnya pun kejahatan seksual adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Ini tentang nasib anak bangsa ke depan loh, ya kan? Artinya ketika rasa keadilan tidak didapatkan di masyarakat, bagaimana hukum itu bisa ditegakkan? Salah satu tujuan hukum itu adalah keadilan. Nah ini menurut saya ya mudah-mudahan tidak terulang lagi dengan kasus-kasus yang lain. Ya. Dan harus viral dulu baru ditangkap. Nah itu yang jangan sampai akhirnya viral baru kasusnya itu diseriuskan gitu loh. Ini kan kalau seperti itu terkesan bahwa medsos ini itu adalah hakim di masyarakat. Ketika mungkin bicara tentang keadilan itu tidak didapatkan di aparatur penegak hukum. Nah ini kan jangan sampai artinya akhirnya masyarakat yang menghakimi dari perspektif media sosial karena kekecewaan terhadap aparatur penegak hukum. Nah gitu. Karena nggak ditahan gitu. Nah misalkan seperti ini kan keadilan masyarakat itu. Padahal pas waktu mereka melakukan rapid juga ditolak gitu kan. Nah kan itu udah jelas ya gitu kan. Oke. Nah terkait kasus ini kan sebenarnya Pak Aris juga banyak ya dapat tanggapan dibilang numpang viral lah, numpang tenar gitu. Kemudian sampai ada masyarakat yang kita nggak tahu masyarakat atau oknum gitu ya. Yang pasti sih oknum dari pihak JE kemungkinan. Kita juga nggak tahu ya sudah pasti dari pihak sana kalau wanted terhadap Bang Aris gitu kan. Jadi mungkin Pak Ud juga sudah lihat ya berita di sini gitu kan. Saya mau minta tanggapan nih sebenarnya sama Pak Ud. Gitu. Nah,
kita tapi masuk ke sini nanti dulu. Di isinya ini sebenarnya banyak banget nih, Pak Ud. Dan di sini salah satunya karena Pak Ud adalah Dewan Komisioner Komnas Anak, mungkin saya akan menyenggol salah satu isinya adalah Kak Seto menyebut Komnas PA versi Aris Merdeka Sirait dianggap ilegal karena tidak ada status dasarnya. Nah, Pak Uud sebagai Dewan Komisioner mungkin bisa menjelaskan. Iya. Informasi ini kan artinya dari siapa nih? Kalau orang yang membuat ini kan berarti artinya dapat informasinya nggak jauh-jauh dari orang-orang lama yang pernah di Komnas juga kemungkinan besar. Iya. Nah, tanggapannya gimana Pak dengan Komnas yang katanya ilegal karena nggak ada dasar hukumnya? Iya. Ini kan selalu diulang-ulang lah. Oke, dari tahun kapan sih Pak sebenarnya? Ya, dari 2015 ya. Artinya bagi kami di internal LPA ya, baik di pusat ya maupun di daerah, terkait dengan pernyataan Kak Seto yang mengklaim bahwa Komnas Anak itu ilegal, itu bukan suatu hal yang baru. Udah lama ya? Udah lama. Basi. Sudah, ya tadi basi ya, artinya bahwa bagaimana misalkan ada surat yang kami lihat ya ke Menteri Perempuan dan Anak yang menyatakan bahwa Pak Aris itu ilegal segala macam. Loh, nyatanya sampai hari ini Pak Ketum Komnas Anak itu harmonis bermitra baik dengan Kementerian PPA. Saya kira kan ini sudah jelas, masyarakat sudah cerdas sekarang. Itu satu. Yang kedua dari perspektif hukum misalkan, kami terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ya kan? Jadi menurut saya sudahlah persoalan itu kami pun juga menghargai LPAI yang di bawah Ketua Umum Pak Seto. Apa kami juga mencampuri dapur mereka? Kan tidak. Apakah kami mengatakan LPAI itu misalkan lembaga yang ilegal? Tidak. Ya kan? Mereka ilegal. Tapi kenapa mereka selalu terutama Kak Seto misalkan mengatakan bahwa Komnas Anak itu lembaga ilegal? Ya kan? Sudah jelas, dasar hukumnya sudah jelas. Kemitraan dengan pemerintah juga sudah jelas, ya kan? Jadi menurut saya ya sudahlah, Pak Kak Seto misalkan punya misi visi untuk melindungi anak, ya silakan. Dengan visi misi LPAI ya silakan. Tapi juga kami punya visi misi untuk melindungi anak-anak, ya kita saling menghargai, saling menghormati. Saya kira kalau begitu kan ini kan bukan partai maksudnya gini, lembaga sosial yang peduli terhadap anak. Tapi kok terkesan bahwa gesekannya melebihi bagaimana partai politik kan? Saya kira bagaimana masyarakat menilai itu. Dan sekarang masyarakat sudah cerdas kok, ya kan? Mana yang itu betul-betul peduli, betul-betul tulus, ya melindungi anak-anak. Kasus SPI saya kira masyarakat itu sudah bisa melihat kok. Mana yang itu berpihak misalkan kepada korban, memperjuangkan korban, mana pihak-pihak yang itu mendukung misalkan atau membela daripada terdakwa. Pak Ud kenal sama Kak Seto? Iya, saya kenal. Kenal ya? Ya, kenal lah ya. Pernah ketemu ya? Oh, pernah berapa kali kita ketemu lah. Kan itu kan. Jadi masih ingat ya? Masih ingat dan memang tidak berubah ya. Maksudnya tidak berubah stylenya lah, maksudnya gitu kan. Kirain nggak berubah dari dulu sampai sekarang ngomongin lembaga terus. Itu termasuk itulah tadi kan. Karena itu juga disinggung kan di SPI kan. Terus kemudian nih Pak Ud, tanggapannya terkait Kak Seto yang menjadi saksi dari JE. Nah itu gimana tuh? Padahal kan beliau adalah tokoh perlindungan anak yang dicitrakan sebagai tokoh perlindungan anak dan membela anak. Kemudian muncul. Tapi sebenarnya saya juga nggak kaget sih gitu, karena pada saat awal kasus ini naik beliau kan sudah freskon sama pihak sekolah SPI. Mungkin Pak Ud juga sudah tahu ya. Beliau sudah itu tuh kita nggak kaget, terus kemudian beliau menjadi saksi ahli. Gimana tanggapan Pak Ud? Iya, ini menarik sebetulnya. Saya baca di komentar netizen aja. Itu kan ketika beliau Kak Seto tampil di YouTube ya, Denny Darko kalau nggak salah kan. Oh, Denny Sumargo. Oh, sorry, Denny Sumargo, maaf. Beda. Kalau ini beda. Denny-nya benar ya? Denny Sumargo. Saya relat. yang Nah, termasuk juga misalkan Pak Ketum, Pak Aris itu di YouTube-nya Deddy Corbuzier misalnya. Netizen saya kira tadi sudah cerdas. Artinya, jadi bacanya komen? Ya, saya baca komen. Karena kalau misalkan saya membela Pak Aris karena orang dalam dikira orang subjektif kan? Dikira orang subjektif kan? Tapi ketika netizen mengomentari bagaimana sosok Pak Aris itu ditempatkan sebagai pejuang korban,
dan ketika Kak Seto netizen melihat itu dari lebih ke keterangan keterangan ahli dari terdakwa, bagaimana komentar netizen? Saya kira itu sudah bisa menilai, kan begitu kan? Udah gitu beliau klarifikasi lagi di YouTube-nya kan, tidak menjadi saksi ahli, tidak menjadi saksi ahli katanya, tapi menjadi saksi, menjadi apa? Keterangan ahli apa? Keterangan ahli menjadi ahli, dia hanya menjadi ahli tapi bukan menjadi saksi ahli dari terdakwa. Padahal jelas-jelas di jadwalnya tulisannya seperti itu. Kan perlu dilihat aja di jadwal pengadilan. Jadwal pengadilan kan ada di capture, mungkin nanti juga bisa ditayangin kan di sini gitu ya. Pak Ud ya bisa ditayangin mungkin dari tim editor gitu kan. Kalau misalnya ketika klarifikasi di YouTube-nya itu kan blunder lagi akhirnya kan. Gimana tanggapannya Pak? Iya. Kan tadi dari netizen. Betul. Nah, Oke, di tanggapan misalkan saya tanggapan Bapak pribadi sebagai Pak Ud juga kan sebagai tokoh perlindungan anak juga terutama di Banten. Saya begini. Prinsip ini kan, ketika saya ketua LPA di Provinsi Banten, kan di pengurus itu kan ada juga yang profesinya advokat. Dan advokat itu kan sah-sah aja ketika misalkan dia sebagai kuasa hukum dari pelaku terdakwa. Tapi saya sampaikan ke mereka, saya bilang kalau yang korbannya itu adalah anak, ketika Bapak Ibu mendampingi yang diduga tadi misalkan pelaku, tersangka, terdakwa, bagaimana perasaan nurani seorang manusia? Iya kan, sekalipun membela lebih kepada memperjuangkan hak-hak misalkan terdakwa, tapi di situ lihat ada korban itu dari usia anak. Ini kan bicara hati, bicara nurani, morality, gitu kan? Boleh sebagai pengacara atau kasusnya harus dilihat. Ya ini itu bagi saya ketika saya menyampaikan kepada pengurus yang profesinya advokat, dan mereka belum pernah tuh menangani perkara kasus anak, mereka sebagai kuasa hukum terdakwa. Apalagi misalkan ini sebagai yang ditokohkan oleh masyarakat, tapi ketika posisinya itu diminta oleh kuasa hukum terdakwa untuk menjadi ahli, di mana tadi saya katakan nurani yang sudah dibangun puluhan tahun. Ya saya juga nggak tahu pertimbangannya apa Kak Seto itu ada di posisi itu. Karena katanya asas praduga tak bersalah. Ya, gimana gitu Pak? Kalau asas praduga tidak bersalah, saya kira yaitu sah-sah saja. Tapi ketika yang diduganya itu adalah pelaku kejahatan seksual terhadap anak, apakah memang harus juga posisi Kak Seto itu di di terdakwa misalkan? Saya kira tadi asas praduga tidak bersalah, ya kan? Tapi saya katakan tadi yang menjadi korban siapa sih? Ini kan anak, dan itu tidak hanya satu, dan ini kasus kejahatan seksual gitu. Artinya kasusnya harus dipilih-pilih gitu ya Pak ya? Ya menurut saya selain dipilih harus tahu jati diri sejatinya tokoh anak itu harus posisi di mana? Soalnya posisinya ada kan di korban, iya, kan setuju. begitu. Oke, nah saya mungkin minta tanggapan sedikit lagi nih Pak Uut tentang di sini dipertanyakan di poster ini tentang apakah ada pertanggungjawaban keuangan di organisasi sini, kemudian benarkah diberhentikan karena masalah keuangan. Nah ini mungkin juga Pak Ud sebagai orang yang memang tahu lah di ruang internalnya sini juga mungkin bisa memberikan membuka sedikit lah ya kepada masyarakat tentang supaya ini nggak terlalu kemana-mana gitu ya Pak ya, dan selidiki orang ini dan organisasinya gitu. Mungkin Pak Ud bisa mengklarifikasi terkait aliran dana, keuangan. Saya prihatin sih ketika ada pihak lain yang itu mencampuri dapur orang. Ya, dan ketika mencampuri dapur orang berarti dia pernah di dapurnya. Kan begitu maksud saya kan? Dan dia tahu dapurnya bagaimana. Dan saya di dalam selama saya dengan Pak Ketum di Komnas Anak ini, apakah saya digaji? Enggak. Ya, artinya kan? Pak Aris juga nggak digaji ya? Pak Aris juga digaji, bahkan keluar uang sendiri. Bayar listrik pakai uang pribadi sendiri. Ya kan, gitu loh. Bahkan misalkan ketika perjalanan ya keluar kota, apakah itu misalkan ada yang didanai misalkan aliran dana, sekalipun itu ya bagi dari panitia. Contoh misalkan saya mengundang Pak Ketum ke Banten, berarti kan dari panitia, dan itu kan ya sah-sah aja. Dan saya kira beliau kan maaf ya, selama kami undang
Apakah ada tarif misalkan narasumber sekian yang dipatok oleh Pak Aris? Nggak ada. Tapi saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau narasumber yang lain ya, toko yang lain. Beliau sama sekali nggak ada. Saya berapa kali kan mendampingi beliau keluar kota, keluar daerah. Apakah ada pembahasan seperti itu? Itu nggak ada sama sekali. Gitu loh. Jadi kita sangat miris. Tapi saya berterima kasih ketika ada orang itu menyinggung tentang masalah keuangan Komnas Anak. Ketika kami menyampaikan begini, ya mudah-mudahan ini kan semakin peduli, semakin empati terhadap perjuangan Komnas Perlindungan Anak, termasuk pemerintah, yang harusnya disupport kan begitu kan? Karena nggak ada support dana. Karena ada support dana. Jadi saya berterima kasih ketika orang bicarakan ini, ya kita faktanya. Oke. Ya, Yes. Benar juga. Selama ini kan kami kalau mengatakan demikian masalah keuangan kan tuh ngapain juga kami menyampaikan masalah keuangan, orang tidak ada uangnya kok. Tapi ketika ada orang menyinggung itu, ya inilah objektifnya, dan mudah-mudahan yang lain semakin peduli, semakin empati, semakin sama-sama berjuang dengan Komnas Anak. Dan mungkin ada donatur kemudian mungkin ada donatur akhirnya kan. Ada masyarakat, pemerintah semakin peduli akhirnya, juga. Ya. Oh ya, ternyata Komnas Anak sudah berjuang sebegininya, tapi ternyata nggak ada tuh ternyata support nggak dari ada kan itu. pemerintah gitu. Ayo kita. Maka terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah menyinggung ini. Menyinggung. Ya kita positif thinking ya, nah gitu loh. Lebih santai kalau Pak Ud. Pak, terakhir nih Pak, kalau sampai vonis di pengadilan si JE ini divonis bersalah, kemudian apakah bisa poster ini diusut gitu kan? Maksudnya, ayo dong gentle, siapa sih ini pelakunya gitu? Betul. Siapa sih pembuat poster ini? Jangan mainnya di poster-poster aja. Pak Aris tuh selama ini ngebela korban muncul kok ngomong kok ini mau ngebelain pelaku muncul dong, gentle gitu ya Pak ya? Gimana tanggapannya? Apakah bisa diproses hukum Pak? Poster ini? Ya, saya kira ini bicara tentang apakah unsur pencemaran nama baik itu terpenuhi unsur itu. Misalkan kan, dan Pak Aris akan merasa dicemarkan nama baiknya. Saya sah saja untuk Pak Ketum melaporkan, tapi itulah bijaknya Pak Ketum menurut saya, Pak Aris Merdeka Sirait. Karena proses hukum ini kan sedang berlangsung. Hargailah proses hukum di pengadilan, kan seperti itu kan. Semua harus bicara tentang objektif di sini. Jangan sampai ada pihak-pihak itu yang mempengaruhi misalkan independensi daripada hakim, apalagi misalkan yang itu mempengaruhi dalam arti yang selama ini Pak Ketum dengan yang lain ya LPA atau Komnas di Batu, Jawa Timur ya kan, dan juga lembaga ormas-ormas yang lain saya lihat juga mendukung gerakan bersama dengan Komnas Anak ini. Jangan sampai menurut saya keadilan di masyarakat itu dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu sehingga itu mempengaruhi putusan hakim misalnya. Tapi saya berkeyakinan hakim akan independen, akan melihat bagaimana fakta di persidangan, ya tidak terpengaruhi oleh poster-poster yang menurut saya itu tidak mendidik menurut saya, tidak gentle tadi betul kan ya. Ya Pak Aris selama ini beliau berkoar-koar menunjukkan dirinya keberpihakan terhadap korban. Kalau misalkan ada pihak-pihak yang berpihak kepada terdakwa, tunjukkan dengan cara yang elegan, dengan cara yang gentle, jangan memasang poster di tengah malam misalkan, gitu kan, tunjukkan dong, ya fair, gitu loh. Ini yang kami harapkan, gitu kan. Siapa yang pihak-pihak yang mendukung terdakwa, tunjukkan. Kalau tidak berani menunjukkan, ya berarti ya janganlah itu istilahnya berhadapan dengan Komnas Anak. Siapapun yang berhadapan dengan Komnas Anak itu harus gentle, karena Pak Ketum sudah menunjukkan kegentelannya gitu maksud saya gitu. Iya, harus berani lah. Harus berani lah. Selama ini juga udah dibela di depan kamera dan lain-lain, terus kemudian hanya lewat poster gitu. Sebenarnya ini juga udah saya bahas di Ngobras, ngobrol bareng Bang Ali sebelumnya, dan agak ikut terbawa emosi juga sebenarnya saya gitu kan, karena sebenarnya poster ini dan pembuatnya sampah gitu ya Pak. Iya, jadi akhirnya nggak gentle. Betul. Ketika tidak dibaca orang, bisa jadi sampah. Ketika orang membaca dan itu sampah, ya berarti ya tetap sampah kan. Dan ya, terus juga maksudnya kalau mau membela seseorang atau mau beradu debat sama Bang Ali silahkan, tapi nggak juga menyinggung pribadinya. Nah begitu. itu tadi. Ini kan privasi Pak Aris. Saya kira kan udah gak gentle dong kalau begitu. Oke. Menyinggung pribadi itu sangat-sangat mungkin karena benar kalau kata Bang Aris itu Pak, udah panik. Jadi dia nggak tahu lagi apa yang mau dibahas, nggak tahu lagi apa yang mau disalahkan dari beliau. Jadi dia mencari-cari ya tadi membangun opini publik ya
agar publik itu tidak percaya lagi kepada Pak Aris yang selama ini sudah jelas beliau itu adalah tokoh memperjuangkan korban. Akhirnya tadi mungkin panik sehingga apa yang dilakukan itu di luar daripada logika yang akal sehat menurut saya. Oke, seru banget nih Sahabat Anak Indonesia ngobrol sama Pak Uut. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak. Terima kasih Tapi banyak. sebelumnya Mbak mungkin Nia. ada Oke, pesan siap. penutup untuk Sahabat Anak Indonesia, Pak Uut. Ya, pesan penutup ya menurut saya bahwa anak itu adalah generasi bangsa ke depan. Jadi siapapun itu harus bersama-sama bagaimana melindungi anak-anak kita karena masa depan bangsa itu ditentukan oleh anak-anak hari ini dan anak-anak hari ini ditentukan oleh negara, oleh orang tua, oleh masyarakat bagaimana melindungi dan memenuhi daripada hak anak. Selamatkan anak Indonesia dari tindak kekerasan, termasuk kejahatan seksual. Oke, Gitu. terima Ya. kasih Pak Uut. Sama-sama, Sehat-sehat Mbak ya, Nia. Pak Uut. Sama-sama. Terus bergandengan tangan bersama Bang Aris. Selalu. Melindungi anak Selalu. Indonesia. Nah itu tadi Berani, Berita dan Opini, seru banget ya. Obrolannya nggak, kalau ngomongin kasus tuh nggak ada habisnya. Nggak bisa. Gitu, karena kasus juga semacam gunung es nggak pernah habis. Nah, Sahabat Anak Indonesia, saksikan terus Berani, Berita dan Opini hanya di Aris Merdeka Official. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia, anak terlindungi Indonesia maju.